Guys, kalian mesti tahu ini siapa. Gua kenalin ya. Jadi beliau ini adalah Profesor Rashid Supawarta, pria kelahiran Yogyakarta, anak pertama dari 8 bersaudara. Jadi beliau ini mengawali pendidikannya di Yogyakarta sampai dengan kuliah jurusan kedokteran di UII. Akhirnya dipromosikan oleh rektornya saat itu untuk melanjutkan kuliah ke Jerman, guys. Kedokteran udah pasti ya. Dan sampai tahun 1996 Profesor Rashid Supawarta berhasil mendapatkan gelar profesor, guys. Dan udah mempromosikan 12 profesor yang kebanyakan itu orang Jerman. Dan yang perlu kalian tahu, beliau sudah melakukan 14 kali operasi transplantasi jantung. Dimana di Indonesia belum pernah sekalipun dilakukan operasi transplantasi jantung. Dan beliau sudah melakukannya 14 kali, guys. Kalian mesti ingat dan garis bawahi. Jadi kalau kalian nggak tahu transplantasi jantung itu adalah ketika seseorang nih jantungnya sudah nggak bisa dipakai, guys, dan dia membutuhkan jantung baru gitu. Artinya ketika ada orang yang meninggal dan bersedia mendonorkan jantungnya, maka jantung tersebut akan ditransplantasikan ke orang yang membutuhkan. Profesor Supawarta ini sangat terkenal dan sangat dihargai di Jerman, guys. Namun sayangnya ketika beliau pulang ke Indonesia di masa pensiunnya, beliau tidak bisa mendapatkan izin praktek. Dan Profesor Supawarta dengan legowo ya menerima keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memberikan rekomendasi gitu. Dan dia tidak mendapatkan rekomendasi untuk izin praktek di Indonesia. Kalian tahu lah ya siapa itu. Dan gue mencari tahu lebih banyak tentang Profesor Rashid. Namun sayangnya susah sekali mendapatkan informasi tentang Profesor Rashid. Nggak banyak yang mengulas tentang Profesor Rashid, guys. Sangat disayangkan sekali. Dan gue menemukan beliau ini praktek sebenarnya di beberapa rumah sakit. Dan gue telepon di 2 rumah sakit. 2 rumah sakit itu mengatakan beliau tidak menangani bagian jantung, guys. Hanya bagian vaskular aja. Jadi untuk bagian jantung kalau misalnya bermasalah, mau operasi bla 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 bla, beliau tidak menangani itu. Padahal keahlian beliau adalah bagian kardiovaskular, di mana beliau sudah melakukan 14 kali transplantasi jantung. Itu bukan surgery yang mudah ya. Tingkat kegagalannya pasti tinggi kalau tidak memiliki skill dan knowledge yang mumpuni gitu. Dan beliau sudah berhasil melakukan itu 14 kali di Münster, Jerman gitu, guys. Tapi yang gua nggak tahu adalah apakah Profesor Rashid ini diperbolehkan untuk melakukan operasi atau tidak. Mungkin aja cuman seperti konsultasi, guys. Tapi salah satu dari anggota DPR itu ada yang bilang mengenai Profesor Rashid ini sampai sekarang beliau tidak mendapatkan surat izin praktek. Yang mana seharusnya kalau seorang dokter tidak memiliki SIP, artinya dia tidak boleh melakukan kegiatan operasi dan tindakan-tindakan medis lainnya ya, guys ya. Semoga dengan reformasi undang-undang kesehatan tidak ada lagi dokter-dokter dan profesor-profesor hebat yang tidak bisa berpraktik. Harusnya industri kesehatan kita akan lebih baik dan semoga orang-orang Indonesia semakin percaya kalau sebenarnya dokter-dokter dan tenaga medis di Indonesia itu nggak kalah bagusnya dan nggak kalah pinternya. Tinggal gue personally happy banget adanya reformasi di industri kesehatan Indonesia, di mana gue adalah salah satu orang yang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan di rumah sakit di Indonesia yang menyebabkan gue sampai berobat ke luar negeri gitu, guys. Tapi gue nggak bisa ceritain ini di sini. Dan itu bener-bener saat itu ngebuat gue down kayak yang berurai air mata, guys. Itu tahun 2020. Gue belum siap ceritain sekarang, tapi suatu saat mungkin gue akan ceritain. Skip masalah pribadi ya, nggak penting banget ya untuk dibahas, maafkan. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin mau berkonsultasi dengan beliau, kalian bisa telepon dulu ke rumah sakit PKU Yogyakarta, RSCM Kencana, dan RSPI. Silakan telepon ke sana dulu untuk reservasi jadwal kalian, karena harus disesuaikan dengan waktu yang dipunyain oleh beliau gitu, guys. Next, siapa lagi yang mau kita bahas? Tinggalin komen kalian di bawah ya.